Yang pertama ini adalah tentang jagalah muda kita sebelum datang masa tua kita gitu ya. Masa muda itu adalah masa-masa di mana usia yang paling produktif gitu. Selagi kita masih muda ya harus banyak dimanfaatkan untuk kegiatan hal-hal yang positif gitu ya, menambah pengalaman dan hal lainnya gitu. Ya oleh karena itu kalau kita sudah tua, meskipun semangat kita kuat kayak kita misalnya kalau misalnya kan suka dengar ya orang-orang tua kayak, "Ya karena meskipun saya tua tapi jiwa saya masih muda," gitu. Nah itu tidak memungkinkan gitu, mereka tuh mungkin punya semangat muda tapi mereka memiliki keterbatasan tubuh yang mulai lemah dan itu juga akan menjadi kendala gitu dalam, beraktivitasnya gitu. Bahkan kalau teman-teman mungkin ada yang tahu ya kisah Muhammad Al-Fatih gitu, di usia 21 tahun yang masya Allahnya sudah, mewujudkan gitu apa yang Rasulullah sampaikan gitu. Sudah mampu, mengalahkan atau Konstantinopel gitu ya pada waktu itu. Terus ada juga, pemuda Mus'ab bin Umair gitu ya, yang di kala itu ditunjuk oleh Rasulullah untuk mendakwahkan pada waktu itu ya, ketika Rasulullah masih di Mekah dan belum hijrah ke Madinah, beliau ditunjuk sebagai duta pertama Islam untuk mendakwahkan, Madinah gitu dan masya Allah itu alhamdulillah terdakwahkan gitu. Itu adalah mungkin kayak, sepenggal motivasi sejarah para pemuda yang mungkin bisa kita, apa ya, kuat, buat jadi motivasi gitu. Nah, boleh di-next. Nah, yang kedua adalah tentu ya, ini nikmat yang sering manusia lupa, yaitu nikmat ruang dan nikmat sehat gitu ya. Nikmat sehat itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar gitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ketika kita sakit ya tentu menjadi terbatas, menjadi tidak bisa, beraktivitas dengan baik. Perbanyak makan makanan yang bergizi tentu ya, serta cukupkan olahraga untuk menjaga imun kita agar tetap kuat. Karena jika kita sakit ya kita pun tidak bisa apa-apa dan tentu tidak bisa melakukan amal solehnya. Oke boleh di next. Mungkin ini yang disampaikan oleh Mbak Ririn ya, Aslining bahwa waktu luang itu akan bisa bermanfaat gitu dengan baik jika kita sehat. Nah, produktivitas itu akan terjadi apabila kita sehat. Meski banyak waktu yang tersedia, ya jika kita sakit ya maka kita tidak bisa melakukan apapun demi cita-cita kita gitu, demi perencanaan yang sudah kita rencanakan untuk cita-cita kita. Itu nikmat yang sering banget lupa dan tentu harus dijaga. Boleh di next. Please ya Kang Akbar ya. Paling sama saya dulu aja ya, sebentar.
Oke, selanjutnya itu adalah tentang, jagalah waktu luang kita sebelum datang waktu sempit kita ya. Waktu luang itu benar-benar sangat berharga ya teman-teman, ketika kita misalnya disibukkan dengan hal pekerjaan, tentu kita akan mengesampingkan segala urusan lain gitu, seperti keluarga, teman, dan hal lainnya hingga pekerjaan itu, selesai gitu. Maka ya tentunya selagi kita masih punya luang waktu, dimanfaatkan gitu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada suatu apa ya, pepatah, waktu itu bagaikan pedang gitu ya, karena saking berharganya atau time is money gitu ya, waktu itu adalah bagaikan uang. Apalagi mungkin kita sebagai, mahasiswa, para organisator ya yang suka banget berorganisasi gitu, ketika misalnya telat 5 menit atau telat 2 menit, "Wah ini kemana ya anak-anak pada kemana ya ini teman-teman?" Itu kayak benar-benar dikejar waktu gitu. Itu, benar-benar, waktu luang tuh sangat berharga gitu. Jadi benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebisa yang kita bisa gitu. Selanjutnya, yang keempat adalah jagalah kayakmu sebelum miskinmu gitu. Itu artinya apa? Selagi kita memiliki rezeki yang lapang, maka sempatkan untuk bersedekah gitu ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil kembali rezeki yang telah dititipkan kepada kita gitu. Karena sebagian rezeki itu adalah haknya orang lain gitu. Maka sempatkan untuk bersedekah. Atau mungkin, teman-teman yang sedang ada apa ya, di sampingnya mushaf gitu atau, Al-Qur'an di handphonenya, boleh dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 120 ayat ayat maaf, ayat 261. Ada yang sudah ketemu? Jadi ya saya bacakan arti gitu. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Maka setiap tangkainya itu ada 100 biji. Allah melipatkan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Nah, kalau kita misalnya dihitung mungkin dalam perhitungan manusia gitu ya, satu kebaikan itu ketika kita bersedekah itu ada 100, artinya 100 kali lipat. Namun Allah lipatkan menjadi, ini kan ada 7 tangkai ya. Jadi 700 kali lipat. Nah itu Masya Allah ya, pahala sedekah yang luar biasa. Tuh. Yang terakhir adalah jagalah hidup kita sebelum mati kita gitu ya. Masya Allahnya setiap nasihat tentang kematian itu teman-teman suka merinding gak sih? Apalagi berita akhir-akhir ini. Karena apa ya, kematian itu tidak mengenal usia ya, baik itu usia muda atau usia tua gitu. Selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, ya otomatis maksimalkan gitu untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang waktu kematian gitu. Karena soal kematian itu adalah sesuatu yang
pasti gitu. Tapi kita tidak pernah tahu beberapa menit ke depan siapa gitu ataupun siapapun itu gitu ya. Itu wallahu alam gitu. Dan tentu kenapa ya kita harus muhasabah gitu, mengevaluasi setiap hari gitu ya, apalagi mungkin setiap malam gitu ya, tentang apa sih sehari ini apa yang sudah kita lakukan gitu. Saling membantu sama di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja agar kita menjadi orang yang ya tentu bermanfaat ya teman-teman. Nah mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada teman-teman yang mau sharing atau tanya boleh. Itu izin bertanya, suaranya kedengeran nggak? Di sini hujan soalnya. Izin bertanya, apa ya? Kan kita juga apa ya? Ingin bahagia gitu di dunia dan akhirat tuh. Mengejar kayak misalkan kebahagiaan di dunia ya, mengejar karir, apa ya? Mendapatkan orang-orang yang menerima kita dan secara finansial baik gitu. Nah, gimana caranya agar si dunia dan akhirat kita tuh seimbang gitu. Dimulai dari sekarang gitu, dimulai dari masa-masa muda kayak gitu. Kasih. Misalnya aku langsung jawab aja. Tadi pertanyaan itu gimana ya caranya supaya apa ya karir dunia kita sama karir akhirat itu seimbang. Itu kan Tepi. Tuh. Sebenarnya aku pernah dengar ya satu kajian tapi takut salah mungkin nanti teman-teman bisa atau bahkan TUP sendiri bisa cek lagi gitu ya. Sebenarnya kalau disebut seimbang itu nggak seimbang gitu. Itu nggak ada yang namanya seimbang antara karir dunia sama akhirat. Bukan di sini itu bukan masuk seimbang dalam takarannya gitu. Bahkan yang lebih diutamakan itu adalah karir akhirat. Karena ketika kita ngejar akhirat, otomatis ya kalau kita sebutkan kalau dalam bahasa gue itu kalau kita ngejar karir akhirat, ya otomatis karir dunia itu juga akan terbawa gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya mementingkan terus dunia, dunia, dunia gitu, nah itu akhirat pun akan jauh. Terus saya juga pernah dengar apa ya? Dari si akang siapa gitu ya waktu di kajian itu ya, kata si akang nanti gini bilangnya tuh, "Saya itu suka speechless," gitu ya, mungkin maaf ya kalau bahasa Inggrisnya masih itu, sama, orang yang kalau misalnya dia mau masuk organisasi atau dia itu punya motivasi terhadap, sesuatu yang dia kejar, dia selalu bilang, "Insya Allah saya lillah karena Allah," gitu. Nah teman-teman, apakah lillahnya itu hanya karena di lisan atau hanya karena hanya sekedar emang benar gitu antara ucapan sama pergerakan, antara ucapan sama perilaku gitu. Karena kalau memang dia lillah, maka setiap aktivitas karir di dunianya itu pasti kayak misalnya dia tahu nih kalau dia itu bakal kuliah. Nah, tapi sebelum kuliah tuh dia apakah melakukan amalan-amalan yang lainnya kayak mungkin seperti sholatnya dijaga atau misalnya puasanya dijaga seperti itu.
Mungkin itu teh Upi, maaf ya kalau misalnya kurang memuaskan gitu. Makasih Tami. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Dari Kang Agung biasanya. Teh Widya, izin bertanya, apakah diizinkan? Oh boleh, Kang Agung boleh. Sebelumnya suara Akbar terdengar jelas, Teh. Jelas. Eh, izin bertanya, tadi kan ada gitu beberapa perkara ya yang eh, wajib dilakukan sebelum perkara lain datang. Terkadang apa ya, kita tuh selalu kadang nggak bersyukur atau kadang kufur nikmat gitu teh. Salah satunya misalkan kan tadi ada gitu, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Nah, terkadang kita tuh malah menganggap remeh gitu teh, kayak misalkan waktu luang gitu, aduh gabut nih, nggak ada kerjaan, mending tidur aja. Nah, itu kan salah satu nggak bersyukur gitu, salah satu kufur nikmat juga. Nah, paling gimana sih teh supaya kita tuh selalu bersyukur terhadap yang telah Allah berikan gitu teh. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Akbar ya atas pertanyaannya. Sepertinya mewakili semuanya ya, termasuk saya gitu. Karena emang bener sih, meskipun kita udah kayak punya reminder, punya planning gitu buat, oh pokoknya jam segini harus segini, segini, segini gitu ya. Harus melakukan A, B, C, sampai Z gitu ya. Tapi nyatanya kalau misalnya di lapangan, gitu teknis di lapangan, ya itu beda lagi gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, gimana sih tadi tuh cara kita bersyukur gitu? Iya, betul teh, karena kadang-kadang suka lupa gitu. Hmm. Eh, apa ya? Nggak perlu jauh-jauh sih sebenarnya teman-teman ketika kita eh, gimana ya caranya untuk benar-benar bisa apa ya menghadirkan rasa syukur itu gitu ya itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang ada dari diri kita aja dari lingkungan keluarga lingkungan terdekat kita gitu ya kayak misalnya alhamdulillah gitu ya eh, apa ya di circle pertemanan aku adalah teman-teman orang-orang yang selalu mengingatkan aku ke Allah gitu kan itu adalah salah satu nikmat yang apa ya kalau kata Kang Royan gitu ya salah satu presiden ITB tahun 2019 lalu bilang bahwa investasi mahasiswa terbesar adalah ketika dia memiliki seorang teman atau circle pertemanan yang selalu mengingatkan dia kepada Allah. Nah itu salah satu mungkin yang nggak kita apa ya nggak kita rasain gitu. Seringkali kita abaikan gitu. Padahal itu salah satu nikmat yang teman-teman bisa, kayak rasakan gitu, "Oh iya ya aku punya teman yang selalu ngajakin aku buat tadarus," gitu, "Ayo tadarus, laporan tadarus," kayak gitu kan mungkin kalau di, ESA gitu. Itu salah satu, nikmat yang sering kali terlupakan gitu ya. Kalau misalnya aku sendiri nih, aku mau sharing ya ke teman-teman, kalau misalnya lagi males gitu ya, kan kalau kita males kita suka lupa bersyukur nggak sih? Bener kan ya? Nggak inget sama yang namanya bersyukur gitu ya udah yang males melakukan ini males ini males pokoknya planning yang kita mau rencanain itu kayak ah udahlah gitu ya tapi coba deh teman-teman keluar mungkin teman-teman punya apa kalau sekarang mah self healingnya masing-masing gitu nah kalau aku pribadi biasanya ketika rasa malas itu eh datang aku suka pergi keluar pergi keluar ya jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah gitu ya karena kan lingkungan sekitar rumah itu banyak kebun terus di sana tuh aku lihat juga kayak pedagang-pedagang kecil gitu ya, pedagang-pedagang bapak-bapak yang udah tua. Nah, di sana tuh kayak timbul rasa syukur, "Oh, masya Allah, orang tuaku masih bisa bekerja," gitu ya. Coba lihat, oh, kalau misalnya kakekku masih ada gitu, coba lihat kakek-kakek atau pedagang-pedagang yang semangat itu luar biasa. Masa sih aku yang diberikan oleh Allah, apa ya, usia muda gitu, kok malas-malas. Nah, di sana tidak kalau apa ya, secara tidak langsung itu timbul rasa syukur kita gitu, kayak gitu. Terus, kalau lihat di lampu merah, mungkin teman-teman, udah nggak aneh ya sama orang-orang yang pengamen, terus banyak kan anak-anak kecil gitu. Nah itu suka timbul motivasi gitu, oh pokoknya aku pengen membuat Indonesia jadi lebih baik gitu. Nah itu kan rasa syukur yang secara tidak langsung juga, tumbuh gitu ya di dalam
secara otomatis ya. Itu mungkin aku, tapi mungkin teman-teman juga punya apa ya, kayak skill-nya masing-masing gitu. Nah, mungkin itu Kak Akbar, semoga terjawab. Terima kasih Teh Widya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin boleh nih kayak untuk aku mau nambahin nih tadi jawaban dari Teh Upi sama buat Teh Upi sama Kak Akbar boleh. Mungkin izin buat sharing juga tadi kalau nggak salah tadi Teh Widya bilang yang seperti kata Kang Koyan bahwa nikmat apa sih teh nikmat itu teh nikmat yang besar tuh memiliki seorang teman gitu ya. Nah benar banget pas sebelum-sebelumnya apa ya aku ngaji kitab namanya tuh kalau nggak salah Diwanul Imam Syafi'i itu tuh isinya syair-syair dari benar Pak kenikmatan terbesar kenikmatan yang apa yang bisa dirasakan sepanjang hidup itu ketika kita memiliki teman sejati. Nah teman sejati di sini tuh yang pasti teman yang apa ya yang menggiring atau membawa kita tuh kepada kebaikan gitu. Nggak cuman inget senang-senangnya aja, nggak cuma inget apa ya, nggak cuman datang pas butuhnya doang gitu ya ibarat bahasa gitu. Tapi dia juga apa ya dia ngingetin kita pas kita misalkan lagi jauh sama Quran, kita lagi lalai sama sholat gitu. Nah, saling mengingatkan, saling saling apa ya, saling apa sih, saling terbuka gitu dan apa ya, dan terus menjaga hubungan hubungan baik dia sesama manusia dan sama Allah gitu sama Tuhan. Terima kasih Tewi. Benar banget setuju sama Teh Upi. David, aku boleh nanya? Teh Upi. Oke, jadi di pertemuan kali ini di ya Weekly Islamic Recitation kali ini, jadi sebenarnya intinya tuh apa gitu? Plot twistnya bukan plot twist sih, apa ya hikmah atau pelajaran yang mungkin bisa kita ambil gitu dari poin-poin tadi yang Teh Widya sampaikan, gitu, yang bisa kita terapkan gitu di sehari-hari. Makasih Teh. Oke, Teh Upi. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, gitu. Apa sih hikmah yang kita dapat ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya ketika menasihati seorang pemuda ya tentu ya teman-teman kenapa kayak itu dalam bahasa Sundanya kayak mau wanti-wanti banget gitu kayak menasihati banget tentang 5 perkara ini gitu. Karena ya tadi 5 perkara ini tuh sering kita abaikan gitu bahkan sering kali kayak apaan sih gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia yang gaulnya gitu ya apaan sih gitu kayak udahlah gitu ya kalau kalau kita kaitkan dengan apa ya jagalah gitu ya masa muda kita di masa tua kita ya. Kadang masa muda itu sering banget dikaitkan dengan hal-hal yang memang masih muda gitu. Ya udah gini aja gitu nggak usah kayak repot-repot sih harus ngapain kok nanti aja kalau udah tua gitu. Itu kan kenapa ya karena kan kalau kita kaitkan dengan apa ya jaga hidupmu sebelum masa matinya gitu. Ini tuh 5 perkara ini tuh saling berkaitan gitu di antara poin 1 sama poin 5. Kalau kita kaitkan antara poin 2 sama poin 5 adalah ya kita nggak pernah tahu nih masa muda kita itu apa ya mati itu kan nggak ada yang tahu ya gitu mau muda atau tua gimana kalau misalnya kita di masa muda ini kita habiskan dengan poya-poya tahu-tahu 15 menit ke depan kita dipanggil sama Allah. Nah, itu salah satu kesimpulan yang mungkin teman-teman bisa dapatkan gitu karena 5 hal ini saling berkaitan dan tentu bisa menjadi motivasi serta pegangan kita gitu Teopi.
Ada lagi yang mau bertanya atau disaringkan? Oke, mungkin kalau misalnya udah kita cukupkan aja ya, kita cukupkan dengan doa ini. Kita sama baca doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dabbir umuri fa inni la usibut dabbir gitu. Ya Allah, sesungguhnya setelah urusanku gitu ya, sebab aku ini tak pandai menatanya gitu ya. Ya kita sebagai manusia tentu sering namanya hilaf gitu ya, sering ngerasa lupa, lalai gitu. Maka untuk segala sesuatu itu ya kembalikan kepada Allah gitu, karena kita manusia yang lemah. Allah punya maha besar, Allah punya segala sesuatunya ya, Allah yang menentukan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon apabila atas segala kekurangannya, karena yang benar itu dari Allah, dan yang salah ya selaku dari saya sendiri gitu ya, selaku manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Widya Ningrum atas penyampaiannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan, juga dapat menjadi ladang ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sebelum ditutup, alangkah baiknya jika ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mangga kepada Akang Teteh yang tidak berhalangan, boleh untuk meng-on-cam-kan dulu kamera. Baik, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin dicukupkan sekian Weekly Islamic Recitation kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.